الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Azhari Ilyas LC dengan pembahasan kitab Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Untuk tertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alani min salihi ahliha istaqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi Rabbi a'udzu bika min syarri la haula wa la Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجات واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai majelis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihil kiram, summa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa likulli waliyin wa waliyatin min masyarikil ardi ila magharibiha, annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna ma'a zumratihim yaumal qiyamah, khususan ila hadratil ustadz al-fakir Ki Haji Muhammad Zain Sukir bin Hasan Syukur bi barakatihim wa karamatihim syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pertemuan kita pada Rabu yang telah lalu, membahas kitab Menyegarkan Iman dengan Tauhid karangan guru kita Ki Haji Muhammad Zain Sukri. Siang ini insyaallah kita akan membaca pada halaman 65 dengan tema keberadaan ahli ma'rifat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala arwah di alam azali berhimpun dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Allah menghadirkan nur untuk menjalankan syahadat, sehingga alam semua menjadi saksi. Apabila alam dipandang menjadi saksi, barulah kalimah syahadat berjalan dengan sebenarnya. Orang ahli syahadat mengerti benar tentang hakikat dirinya. Semua yang ada pada dirinya menjadi bukti kenyataan akan keberadaan Allah dan keberadaan isim-isim Allah. Jika orang menuturkan dua kalimat syahadat sedangkan alam tidak dianggapnya saksi, maka syahadatnya belumlah benar, meskipun dituturkan dengan berulang-ulang. Keberadaan diri kita sebagai keberadaan simbol Allah atau saksi Allah, sebagai kenyataan sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghapus sifat ananiyah, serba aku, ketika itu diri seseorang menjadi milik Allah dan wujud diri kita menjadi hamba Allah yang gaib. Digaibkan Allah daya si hamba berganti dengan daya Allah. Memahami perkara la haula wala quwwata illa billah akan membawa kemudahan. Hak Allah yang berhimpun pada tubuh kita. Paham tersebut harus dibiasakan sebagai hidupnya manusia akhirat, sebagaimana yang diucapkan oleh ahli sufi. Sesungguhnya jika seseorang harus menunggu akan hak Allah, maka ia harus berhenti pada hak Allah. Orang yang melihat hak Allah dengan mata hati
berarti melihat jamalullah, yakni melihat keindahan Allah. Perhatikan hadis qudsi di bawah ini. Al-imanu an tu'minu biru'yati. Orang yang beriman adalah orang yang melihat akan hakku yang mengendalikan jasad hambanya. Apabila Allah menzahirkan haknya pada tubuh kita, maka wajib fana karena Allah sedang menzahirkan izmahnya atau kebesarannya. Firman Allah surah Thaha ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaskanlah kedua alas kakimu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Surah Thaha. Yang dimaksud dua alas kaki ialah jasad dan ruh. Segala amal ibadah tidak sampai kepada Allah kalau terasa dengan jasadmu atau ruhmu, karena jasad dan ruh disifatkan Tuhan dengan la haula wala quwwata illa billah. Bergeraknya jasad adalah bersama dengan hak Allah, dan naik turunnya napas atau ruh adalah dikendalikan oleh kehendak Allah. Jasad dan ruh harus ditinggalkan. Jasad dan ruh harus ditinggalkan Allah. Jasad dan ruh harus ditinggalkan. Allah berkata kepadanya, yaitu kepada ruh, akulah Allah, tak sampai engkau kepadaku dengan tubuhmu, sampainya engkau kepadaku dengan ma'iyahku atau dengan penyertaanku, di mana kamu berada di sana bersama dengan hakku. Amal ibadah belumlah menjadi khusyuk dan belum tenang kalau belum bertemu dengan hak Allah. Segala yang dizahirkan Allah bukan sebagai tambahan, akan tetapi menunjukkan akan kenyataan dari setiap isimnya yang merupakan tanzil dari isim Allah. Isim Allah saling turun kenyataannya sebagai pelimpahan atau kelebihan atau fadl dari kekayaan Allah untuk menampakkan akan wujud Allah, yakni menampakkan wujudnya kepada benda-benda yang lahir. Hal itulah yang dimaksud dengan jamalullah, yakni keindahan Allah nyata pada alam. Keindahan Allah nyata pada alam. Kita harus berpikir bahwa benda dan alam merupakan ain dari wujud Allah. Kita saksikan sebagai bukti dari sifat Allah dan af'al Allah. Itulah yang dinamakan wahdah, artinya nyata keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Semata kita mensyukuri nikmat Allah atas segala nikmat yang ada pada diri kita, dan nikmat tersebut menjelma menjadi ketaatan, yaitu menggiring kita kepada menjalankan ketaatan dan kewajiban kita salat zuhur secara bersama. Alhamdulillah, ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak di antara hamba-hamba Allah yang kurang mensyukuri nikmat tersebut. Nikmatnya dirasakan, tetapi tidak menjelma nikmat itu menjadi ketaatan. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada hambanya yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba yang bersyukur adalah hamba-hamba yang sedikit sekali dibandingkan hamba-hamba yang kurang bersyukur, yaitu orang-orang yang kufur nikmat. Nikmatnya dirasakan, nikmat yang Allah datangkan dinikmati, tetapi karena tidak disyukuri, maka nikmat tersebut
tidak menjadi sarana untuk menjadikan hamba tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukur nikmat merupakan perbuatan hati yang dipenuhi dengan nur, cahaya, percikan dari sinar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang merasakan nikmat kemudian nikmat itu menjelma menjadi ketaatan kepada Allah. Bahkan wal'iyazubillah, kebalikannya, nikmat yang banyak itu menjadi dan menjerumuskan hamba kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan bahwa ketika nikmat itu disyukuri, kemudian nikmat itu menjadi sebuah ketaatan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ia rasakan yang diberikan oleh Allah rasanya tidak akan mudah digantikan nikmat tersebut. Banyak di antara kita yang tidak mau nikmat itu hilang. Banyak di antara kita yang tidak mau nikmat itu digantikan. Kalaulah ditanya, maukah kita digantikan nikmat melihat dengan dua bola mata kita ini, digantikan dengan harta yang berlimpah? Barangkali kita setuju dan sepakat tidak akan mau menggantikan itu semua. Nah, begitu nikmatnya bola mata kita dapat memandang dan melihat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mensyukuri nikmat ini adalah perbuatan hati yang disebut dengan kelembutan hati seorang hamba. Latifatul qalbi, kelembutan hati seorang hamba mengantarkan dia mensyukuri nikmat Allah. Ketika lembut hatinya, maka nikmat menjelma kepada ketaatan. Ketaatan menjelma menjadi kecintaan, yaitu mahabbah. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya lembut, dia tidak hanya bicara tentang hukum sah dan tidak sahnya, tetapi dia sudah berbicara antara hak dan batil. Orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang berjalan di dalam hak dan batil. Dia dapat membedakan mana yang sebenarnya hak dan mana yang sebenarnya batil. Dituntun oleh hidayah hati yang Allah lembutkan hatinya karena hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah. Kemudian mahabbah atau cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjelma kepada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelma semakin dekat dia berasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadahnya, dalam ketaatannya selalu merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya dirasakan dengan kolbunya bahwa ibadah tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Seorang yang sholat, seorang yang zakat, pergi haji, pergi umroh, ketika dalam hatinya sudah merasa kurbah dekat dengan Allah, maka dia merasakan betapa nikmatnya beribadah. Tidak hanya sekedar menggugurkan ketaatan, menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu, dirasakan bahwa nikmatnya ibadah karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dan hamba-hamba Allah yang beribadat tetapi tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun ingin mencoba beribadah dengan khusyuk tetapi tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya barangkali belum siap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjelma kedekatan itu menjadi ma'rifat. Inilah yang disebutkan dalam buku dan yang kita baca tadi. Ma'rifat adalah seorang hamba yang mengenal betul Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gaib, yang tidak dapat terpandang. Tetapi bagi orang yang ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, keghaiban Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat bagi Allah, bagi hambanya,
tetapi dia rasakan begitu dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Allah adalah Sang Maha Pencipta kita. Ketika seorang hamba sudah merasa ma'rifat, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia pandang, apapun yang dia kerjakan, tidak lagi menggunakan akal dan pikirannya. Karena akal dan pikiran boleh jadi satu saat bisa salah, tetapi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah adalah orang-orang yang hatinya dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kenal betul siapa Tuhannya. Dengan kedekatannya maka dia ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melihat air yang dia minum, tidak hanya memandang bahwa air adalah sebuah sarana untuk menghilangkan haus, tetapi lebih daripada itu. Orang-orang yang dekat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala memandang air sebagai makhluk yang Allah hadirkan untuk dirinya dan menjadikan sarana dengan air tersebut menjadi kekuatan dirinya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ma'rifat adalah orang-orang pilihan. Siapapun itu, ketika Allah menghendaki untuk mengenal zatnya Allah, mengenal sifatnya Allah, mengenal af'alnya Allah, maka orang itu adalah orang yang paling bahagia. Karena hidupnya tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi betul-betul kewajiban itu dirasakan oleh dirinya merupakan kehendak yang Allah menghendaki dirinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu latihan, melatih hati dan membersihkan hati sehingga seorang dapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingkah kita mencapai posisi dan maqam ma'rifat? Maka jawabannya sangatlah penting. Tetapi kita tidak dapat melakukan maqam ma'rifat kepada Allah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kenal? Orang-orang ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal, tahu persis apa yang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah dan sifat-sifat lain yang Allah Subhanahu wa taala melekat erat dengan sifat-sifat tersebut. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah yang Allah ingin orang tersebut atau hamba tersebut mengenal Allah, maka sifat-sifat itu dia kenalkan kepada hamba tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak lepas daripada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya merasa la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya, bagi orang-orang yang ma'rifat itu adalah ucapan yang paling tinggi setelah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam kitab ini disebutkan, tidaklah cukup kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau alam ini tidak terpandang menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Syahadatnya hanya di mulut, tetapi hatinya tidak mengikuti penyaksian mulut tersebut. Tidak memandang alam ini sebagai izmahnya Allah, sebagai bahwa Allah itu ada. Orang-orang ma'rifat memandang alam ini menjadi kesempatan bagi dirinya untuk dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang ma'rifat. Dan orang-orang ma'rifat adalah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapapun bisa dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba hatinya sudah menjadi hati yang bersih, hatinya tidak penuh dengan urusan-urusan aghyar. Urusan aghyar, hadirin sekalian, adalah urusan-urusan yang dapat mengganggu hubungan baik seorang hamba
dengan Allah Subhanahu wa taala. Aghyar itu gangguan. Seorang hamba ketika ingin ma'rifat kepada Allah, tantangannya besar. Ada aghyar, ada godaan. Setidaknya ada 4 aghyar yang kita hadapi sebagai hamba Allah. Yang pertama, godaan yang terbesar adalah godaan dunia, dan yang kedua, godaan yang datang dari iblis, dan yang ketiga, godaan yang datang dari syahwat, dan yang keempat, godaan yang datang dari hawa nafsu. Semua itu tidak dapat kita lawan. Tidak ada manusia satupun yang dapat melawan iblis. Tidak ada satupun manusia yang mampu melawan hawa nafsunya. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengatasi dunia dengan dirinya illallah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hamba-hamba Allah yang tidak sampai kepada maqam ma'rifat. Karena apa? Terbuai dengan 4 aghyar, 4 godaan tadi. Sibuk dengan dunianya sehingga hatinya penuh dengan dunia. Dibarengi, dibersamai oleh iblis sehingga hatinya menjadi zulmah, menjadi gelap. Bagaimana dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nikmat yang ada saja tidak menjadikan dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh urusan dunia. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata, ketika Allah ingin menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba, kemudian rahmat dalam bentuk hidayah tersebut tidak ada tempat dalam hati seorang hamba. Tak katik tempat. Nak duduk di mana itu namanya hidayah? Nak duduk di mana yang namanya rahmat? Ketika hati seorang hamba penuh dengan urusan dunia. Sehingga Imam Ibnu Athaillah mengatakan, maka rahmat dan hidayah Allah tidak jadi bersemayam dalam kolbu seorang hamba tersebut, karena dia terlena dengan aghyar, dengan gangguan yang berupa dunia atau berupa iblis atau berupa hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga tidak ada lagi tempat untuk hidayah. Bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau hati seorang hamba penuh dengan gangguan-gangguan tersebut? Bagaimana melepaskan gangguan tersebut? Tidak ada caranya kecuali bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ditetapkan iman kepada Allah, minta ditetapkan takwa dalam doa kita. Doa yang senantiasa kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bit tauhid, Allahumma sabbitna bil i'tiqad, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, sabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara doa-doa kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Minta ditetapkan hati kita dengan iman, minta ditetapkan hati kita dengan Islam, minta ditetapkan hati kita dengan tauhid, mentauhidkan Allah, dan minta ditetapkan hati kita dengan ma'rifat. Ya Allah, kenalkan hamba yang lemah ini, kenalkan hamba yang bodoh ini, kenalkan hamba yang tidak punya apa-apa ini denganmu ya Allah. Maka akan Allah turunkan hidayah kepada seorang hamba. Karena kenapa? Karena hamba sudah mengakui akan kelemahannya. Yang dikatakan hamba adalah hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud penciptaan kita sebagai manusia itu adalah Allah menginginkan kita menjadi hambanya. Bagaimana seseorang menjadi hamba Allah kalau dia sendiri tidak merasa menjadi hamba Allah? Hamba adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Hamba bergantung kepada Tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersaing dengan Allah. Dia tidak mengakui haknya Allah. Haknya Allah yang Allah titipkan kepada kita ada merupakan bukan hak kita sebagai hamba Allah. Coba kita renungkan, bola mata kita yang saat ini dapat melihat dan memandang, begitu nikmatnya mata ini, dan itu tidak boleh kita akui sebagai milik kita, tetapi hakikatnya adalah haknya Allah. Apa buktinya? Ketika pada waktunya nanti hak Allah yang Allah pancarkan kepada kita berupa penglihatan ini, ketika waktunya sudah habis, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Ketika ajal seseorang waktunya tiba, tidak dapat ditunda, tidak dapat diakhirkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bola matanya masih ada, tetapi sudah tidak lagi bisa dipakai untuk memandang. Telinganya masih sempurna, tetapi tidak dapat lagi digunakan untuk mendengar. Mengapa? Karena hak Allah yang dititipkan, dipancarkan oleh Allah kepada hambanya kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un, akan kembalinya haknya Allah yang Allah pancarkan kepada kita selaku hambanya. Nah, inilah maqam ma'rifat. Hanya orang-orang yang ma'rifat, mengenal Allah, akan sadar itu, tidak mengakui bahwa apa yang menjadi nikmat yang Allah titipkan kepada dirinya itu tidak diakui milik dia, tetapi dia sadar betul ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat terjadi ketika hati seorang hamba tidak dipenuhi oleh aghyar, tidak dipenuhi oleh gangguan-gangguan yang telah tadi disebutkan. Kita selalu berdoa. Dalam suratul Fatihah kita berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menjadi hamba yang menjadi hamba. Sebab banyak hamba yang tidak merasa menjadi hamba. Banyak sekali. Rasa apa yang dia miliki, milik dia, tidak kembali kepada Allah. Salah satu contoh, ketika seseorang dititipkan oleh Allah kekayaan, maka dia merasa bahwa ini innama utitu min ilmin indi. Begitu kata Qarun. Qarun pernah mengatakan ketika ditanya dari mana hartamu yang begitu banyaknya, maka Qarun mengatakan innama min ilmin indi. Dalam maknanya sesungguhnya harta itu aku dapatkan karena kepintaranku mencari harta, karena kepintaranku, kepiawaianku dalam bekerja, sehingga hartaku terkumpul begitu banyaknya. Tanpa dia sadari bahwa nikmat yang Allah titipkan kepadanya menyebabkan dia dapat mengumpulkan harta tersebut. Akhirnya Allah murka. Apa yang terjadi dengan Qarun dalam Al-Quran diceritakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita selaku hambanya dapat mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita syukuri. Kita dapat membedakan yang benar ataupun yang buruk dari perbuatan seseorang. Kita dapat melihat bahwa perbuatan seorang teman kita itu sangat baik atau sebaliknya sangat buruk. Dari mana? Dari nikmat. Nikmat apa? Nikmat bola mata kita karena kita dapat melihat dan memandang. Nikmat telinga kita karena kita dapat mendengar. Bagaimana kita akan mengatakan seorang itu baik kalau kita tidak dapat memandang dan melihatnya? Bagaimana kita akan menilai seorang itu baik kalau kita tidak pernah mendengar kebaikannya, melihat kebaikannya? Maka tidak hanya nikmat orang lain tersebut yang dapat kita nilai, tetapi balik kepada diri kita. Kita dapat menilai itu karena ada nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karena ada telinga yang dapat mendengar sehingga kita dapat mengatakan orang itu baik. Karena ada mata yang dapat melihat sehingga kita dapat mengatakan bahwa orang itu baik atau orang itu tidak baik. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang kecil, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, aku dapat melihat keburukan itu bukan hanya karena mereka melakukan keburukan itu, tetapi karena aku diberikan nikmat oleh Allah. Aku dapat melihat itu adalah hal yang tidak baik. Kita syukuri atas nikmat melihat itu. Kita dapat melihat sesuatu kejadian yang tidak mendatangkan ridho Allah. Dari mana kita melihat? Dari mata, dari nikmat mata yang dapat melihat ini, dari nikmat telinga yang dapat mendengar ini. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Syukur menjadi taat, taat menjadi cinta kepada Allah, cinta
kemudian menjelma menjadi kedekatan kepada Allah, kemudian dekat kepada Allah, menjelma menjadi makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, makrifat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An-ni'mah wat ta'ah wal mahabbah wal qurba wal ma'rifah wal wusulu ila Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen selalu menjadi hambanya Allah yang betul-betul hamba Allah, ya, tidak bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam diri dan hati kita sifat kehambaan dengan la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun dan menghidayakan hati kita senantiasa selalu menjadi hamba yang taat, selalu hamba yang mencintai Allah, menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita kepengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa selalu diberkahi dalam umur kita, dalam rezeki kita, dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata yang salah kepada Allah, mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.